Kisah kejayaan Kerajaan Kutai, Fajar Peradaban di Kalimantan. Kerajaan Kutai, bagaikan mutiara yang tersembunyi di jantung Kalimantan, menyapa dunia dengan kisahnya yang memukau. Didirikan pada abad keempat Masehi, kerajaan ini menjelma menjadi cikal bakal peradaban di pulau tersebut, menorehkan tinta emas dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai memancarkan pesona yang tiada duanya. Keunikannya terletak pada sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh para menteri. Corak Hindu yang kental mewarnai kehidupan masyarakatnya, tercermin dari prasasti Yupa yang menjadi bukti sejarah kejayaan mereka. Tepian Sungai Mahakam menjadi jantung kerajaan Kutai, di mana Kutai Lama, Muara Kaman, dipercaya sebagai pusat pemerintahannya. Di sanalah denyut nadi peradaban Kutai berdenyut, menjadi saksi bisu pergolakan politik, kemajuan ekonomi, dan perkembangan budaya yang gemilang. Kekuasaan kerajaan Kutai membentang luas, meliputi wilayah di sekitar Sungai Mahakam, hulu Sungai Telen, dan hilir Sungai Kelin. Keberadaannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi menjadikan Kutai sebagai kekuatan ekonomi yang disegani di kawasan tersebut. Arti nama dan asal-usul yang penuh makna. Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura adalah kerajaan yang berada di Kalimantan Timur. Nama ini berasal dari peristiwa penaklukan kerajaan Kutai Kertanegara. Awalnya, ada kerajaan Martapura yang berpusat di Muara Kaman dan menjadi lokasi kerajaan dengan corak Hindu tertua di dunia. Kerajaan Martapura dikabarkan menjadi kerajaan pertama di Nusantara yang dikenal dengan nama Kerajaan Kutai. Dalam semua prasasti ditemukanlah nama Martapura, tanpa didahului kata Kutai. Sehingga nama asli dari kerajaan ini adalah Martapura, bukan Martadipura ataupun Kutai. Nama kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura ini berasal dari peristiwa penaklukan kerajaan Kutai Kertanegara. Awalnya kerajaan Kutai Kertanegara bercorak Hindu lalu menjadi bercorak Islam. Hal itu terjadi setelah penyebaran Islam melalui pengakuan Islam sebagai agama kerajaan, penyebaran Islam semakin cepat di Kutai. Dalam perkembangan kerajaan ini, menyusul penaklukan yang dilakukan ke kerajaan Martapura di pedalaman arah ke Hulu Mahakam yang bercorak Hindu pada tahun 1605. Setelah penaklukan tersebut, kerajaan Kutai Kertanegara berubah nama menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Untuk nama Kutai sendiri, menurut catatan Kitab Negara Kertagama adalah Tanjung Kute. Tanjung Kute merupakan negara vasal, negara kekuasaan, Kerajaan Majapahit di Kalimantan. Para pedagang Cina melafalkan kata Kutai dengan Hotai, yang mana Ho artinya kerajaan dan Tai artinya besar. Kudungga, sang pendiri dan jejak sejarahnya. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi, atau tahun 400 M. Pendiri kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Nama Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia, yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 lebih generasi. Beberapa di antaranya adalah Maharaja Kudungga, bergelar Anumerta Dewa Warman, adalah pendiri kerajaan Kutai. Ia adalah orang asli Indonesia yang belum menganut agama Hindu. Maharaja Aswawarman, anak Raja Kudungga,
menjadi raja kedua Kutai. Maharaja Mulawarman Naladewa adalah raja terkenal. Semasa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai masa keemasannya. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Hingga masa pemerintahan generasi ke-26 yaitu Maharaja Dharma Setia. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Kutai dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan ini. Kemudian, ada kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri di muara Sungai Mahakam, Anggana. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 di Kutai Lama. Awalnya, kerajaan ini berpusat di Kutai Lama lalu ke Jembayan, dan terakhir di Tenggarong sampai sekarang ini. Kerajaan Kutai Kertanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan pada 1300 M oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Islam pada 1575 ketika di bawah kekuasaan Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Masa keruntuhan, akhir dari era kejayaan. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya yang bernama Maharaja Dharma Setia. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk Islam. Pada saat itu, Maharaja Dharma Setia terlibat peperangan dengan Raja Kutai Kertanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kutai Kertanegara berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu, kerajaan Kutai Martapura mengalami masa keruntuhannya. Keruntuhan ini terjadi pada tahun 1635, setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman berakhir. Sejak saat itu, kerajaan Kutai dinyatakan runtuh. Peninggalan sejarah. Meski telah runtuh, kerajaan Kutai meninggalkan warisan sejarah yang tak ternilai. Prasasti Yupa, dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, menjadi bukti otentik keberadaan kerajaan tertua di Indonesia ini. Artefak-artefak lain, seperti arca, manik-manik, dan keramik, juga menjadi saksi bisu kejayaan Kutai di masa lampau. Kerajaan Kutai, bagaikan legenda yang tak lekang oleh waktu. Kisah kejayaannya, sistem pemerintahannya yang unik, dan peninggalan sejarahnya yang kaya menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Kutai adalah bukti nyata bahwa peradaban gemilang pernah tercipta di bumi Nusantara, menanti untuk terus digali dan dipelajari. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.